Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mesri Nalaia. Saya semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dan saat ini saya akan membahas atau memaparkan materi kepada kita tentang soteriologi yang diasuh oleh Ibu Erlina Baruhu, Magister Teologi. Jadi dalam bagian ini ada 4 hal atau ada 4 judul besar yang kita bahas dalam soteriologi ini. Yang pertama adalah pengertian soteriologi, yang kedua mengapa kita butuh keselamatan, dan ketiga adalah prinsip-prinsip dasar doktrin keselamatan. Yang terakhir adalah konsep pertobatan sejati dan pertobatan yang palsu. Nah, jadi masuk kita pada bagian yang pertama adalah pengertian soteriologi. Jadi kita harus mengerti dan mengetahui apa yang dimaksud atau apa pengertian dari soteriologi. Jadi pengertian dari soteriologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang keselamatan. Jadi dalam Perjanjian Lama ada 2 kata keselamatan, yaitu yasa dengan varian bentuk kata Yesua atau Yesua, artinya meluaskan atau tempat keadaan, bebas dari tekanan, melepaskan atau membebaskan. Nah, jadi kata yasa ini adalah merupakan lawan kata dari tasra, artinya melipat atau membungkus. Jadi yang kedua adalah gaal. Jadi yang artinya adalah menebus, membeli kembali. Nah, jadi itu adalah dalam Perjanjian Lama. Itu adalah keselamatan dalam Perjanjian Lama. Dan ada juga keselamatan dalam Perjanjian Baru, terbagi juga dalam 2 kata, yaitu soteria dan sozo. Jadi artinya soteria ini adalah artinya kelepasan dari segala bahaya atau kebinasaan secara rohani. Nah, yang juga dimaksud dengan sozo ini adalah artinya menyelamatkan, memulihkan atau menyembuhkan sepenuhnya. Jadi itulah konsep keselamatan dalam Perjanjian Baru. Dan masuk kita pada bagian B adalah mengapa kita butuh yang namanya keselamatan. Jadi ada 4 hal juga yang perlu kita ketahui bahwa mengapa kita itu butuh yang namanya keselamatan. Yang pertama adalah semua manusia telah berbuat dosa dan manusia patut dihukum karena dosa-dosanya. Jadi bisa kita melihat dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan Roma pasal 6 ayat 23 dan Yesaya pasal 59 ayat 2. Jadi kesadaran yang ingin dicapai, saya telah berbuat dosa dan patut menerima hukuman maut karena dosa-dosa saya. Itulah yang sebenarnya perlu kita sadari sebagai manusia yang telah berbuat dosa atau yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita harus mengerti dan mengetahui apa pengertian dari dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Bisa kita melihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 4 bahwa akibat dari dosa ialah kerusakan total pada diri manusia itu sendiri serta kematian rohani. Jadi kerusakan total ini pada diri manusia itu dapat kita lihat dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah kerusakan relasi dengan Allah. Yang kedua, kerusakan relasi dengan sesama. Yang ketiga, kerusakan relasi dengan lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah akibat dosa pada diri orang berdosa itu sendiri. Itulah
kerusakan total yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Jadi yang kedua adalah fakta atau intisari dalam kerohanian kita. Yang kedua adalah usaha manusia semata untuk menyelamatkan diri dari hukuman dosa-dosanya. Itu adalah sia-sia. Kita sebagai manusia, hidup kita ini adalah hanya anugerah kepada Tuhan. Dan terkadang juga manusia salah memahami bahwa dia hidup itu karena kekuatannya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa hidup kita ini adalah hanya anugerah daripada Allah itu sendiri. Bahwa hidup kita ini diberikan secara cuma-cuma oleh Allah sendiri. Jadi manusia bisa menganggap bahwa bisa dia menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi sebenarnya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri tanpa Tuhan memberikan anugerah bagi setiap manusia. Yang ketiga adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus itulah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Tidak ada keselamatan yang kita peroleh selain dari pada Kristus itu sendiri. Jadi keselamatan dari hukuman dosa yang perlu kita ketahui adalah hanya dapat kita dapatkan melalui Yesus Kristus saja. Jadi keselamatan ini kita tidak bisa mendapatkan dari orang lain, tetapi keselamatan hanya kita peroleh kepada Yesus Kristus. Mungkin kita secara manusia kita bertanya, mengapa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan? Jadi Yesus satu-satunya jalan keselamatan adalah karena dialah yang menetapkan Allah karena dialah yang ditetapkan Allah untuk mati sebagai penanggung dosa, yang seharusnya kita manusia yang menanggung dosa kita. Tetapi karena Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka Dia rela memberikan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah harus kita ketahui bahwa mengapa Yesus satu-satunya jalan kebenaran, atau Yesus itu adalah satu-satunya jalan kebenaran dan keselamatan bagi kita. Yang keempat adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa kita melihat dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang kedua, atau Wahyu pasal 3 ayat 20. Jadi kesadaran yang dicapai secara manusia atau dalam diri kita sendiri, kita butuh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus memperoleh keselamatan itu hanya karena Yesus. Puncak penjelasan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan bagi kita, kita telah merasakannya. Bagaimana Yesus menyelamatkan kita dengan rela mati di kayu salib, hanya menanggung dosa-dosa kita, manusia yang sudah melanggar perintah Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang sudah berdosa di hadapan Tuhan, kita harus menerima Tuhan Yesus dalam diri kita sendiri dan mengakui diri sebagai orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Tuhan. Kita harus mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri kita dan menyerahkan diri untuk dibaharui dan dipimpin oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi sekarang masuk kita pada bagian C, membahas tentang prinsip-prinsip dasar doktrin keselamatan. Nah, jadi dalam PB istilah yang dipakai adalah charis, yang umumnya dipakai dalam konteks Tuhan mencurahkan kasih atau belas kasihan tanpa peran kebaikan manusia, baik secara aktual atau sudah dilakukan maupun potensial diri yang mengandung kebaikan yang besar. Nah, jadi kita perlu mengetahui juga bahwa konsep anugerah itu terbagi dalam dua bagian.
yaitu yang pertama adalah konsep anugerah, yang pertama adalah anugerah umum. Jadi anugerah umum ini adalah setiap kebaikan atau berkat yang dalam bentuk apapun yang dicurahkan Tuhan kepada manusia dan dunia. Contohnya Tuhan menurunkan hujan buat semua orang, percaya maupun tidak percaya. Anugerah umum terlihat juga pada aspek moralitas, hati nurani, dan juga sensus definitas atau perasaan beragama secara umum, serta membayangkan kebenaran yang ada pada diri manusia itu sendiri. Jadi yakni sifat-sifat baik secara umum yang ada sebelum mengenal Tuhan. Jadi bisa kita melihat ini dalam Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-33. Jadi konsep keselamatan secara umum ini adalah yang bisa dirasakan oleh manusia tanpa terkecuali. Tadinya sudah Tuhan memberikan contoh anugerah umum yang bisa dirasakan oleh semua orang adalah dengan menurunkan hujan. Jadi konsep anugerah yang kedua adalah anugerah khusus. Jadi anugerah khusus ini yaitu pemberian Allah yang cuma-cuma melalui pribadi karya penebusan Kristus yang menyediakan jalan keselamatan. Itulah anugerah khusus yang diberikan Allah, yaitu melalui pribadi kita yang dikerjakan Tuhan dalam pribadi kita masing-masing. Itulah konsep anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Yang pertama tadi adalah anugerah umum dan yang kedua adalah anugerah khusus. Bagian D adalah konsep pertobatan sejati dan pertobatan yang palsu. Istilah PB yang digunakan untuk pertobatan adalah metanoia. Akar kata dari meta yang berarti after, bayon dan nous yang berarti pikiran, sikap, ketetapan hati, kesadaran moral. Jadi metanoia ini berarti satu perubahan dalam pikiran atau hati manusia yang menyangkut satu perpalingan dari arah yang satu ke arah yang berlawanan, dan bukan sekedar meninggalkan satu atau beberapa perbuatan jahat. Itu sebabnya pertobatan dalam iman Kristen kerap disebut juga perpalingan atau conversion. Jadi pertobatan bisa saja ternyata palsu atau bukan pertobatan yang sejati karena adanya kekeliruan yang dipahami sebagai pertobatan. Nah, jadi ada beberapa juga yang perlu kita ketahui atau yang kita pelajari. Yang pertama adalah orang yang bertobat karena adanya rasa takut atau teror. Maksudnya yaitu orang berdosa yang hanya hatinya merasa menyesal sesaat. Hanya menyesal sesaat saja karena telah berbuat kesalahan yang sangat fatal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kemudian setelah hatinya sudah pulih, hati nuraninya tenang kembali, dan ia menjadi biasa atau kembali lagi ke perbuatannya itu. Itulah orang yang bertobat karena adanya rasa takut. Hanya sesaat saja dia menyadari dan dia menyesal perbuatannya. Setelah itu dia bisa berbuat dosa kembali lagi karena itu bukan pertobatan yang sejati. Yang kedua adalah orang yang berusaha menyelesaikan dosa secara pribadi tanpa campur tangan Allah dan menyenangkan bahwa dirinya sudah bertobat. Dia bergantung pada dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa saya bisa menyelesaikan dosa saya sendiri. Berusaha menyelesaikan dosanya sendiri tanpa campur tangannya Tuhan. Tetapi yang sebenarnya adalah orang bertobat karena Roh Kudus telah bekerja dalam kehidupannya.
Yang ketiga adalah orang yang merasa sudah bertobat melalui cara meninggalkan dua kebiasaan buruknya yang berhubungan dengan dosa. Nah, jadi terkadang manusia ini mengatakan bahwa ketika ia sudah meninggalkan keburukannya satu atau dua hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam dirinya, dia berkata bahwa saya sudah bertobat, saya tidak memiliki dosa lagi, saya bisa diselamatkan karena saya sudah meninggalkan dosa saya. Tetapi sebenarnya itu bukan pertobatan yang sejati atau pertobatan yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana pertobatan yang sejati yang dimaksud Allah dalam pribadi manusia adalah orang yang mengalami pertumbuhan iman dalam hidupnya. Itulah pertobatan yang sejati. Dan terus memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang erat. Tidak henti-henti untuk mencari Tuhan. Itulah pertobatan yang sejati. Yang diinginkan atau yang dimaksud. Yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kepribadian kita. Jadi pertobatan yang sejati juga adalah orang yang pertobatan yang tidak serius ini adalah, atau pertobatan yang hanya sebatas kepalsuan saja, adalah orang yang memiliki kepura-puraan dalam dirinya. Dia mengatakan bahwa saya sudah bertobat. Sebenarnya dia belum bertobat. Dia masih hidup dalam kehidupan lamanya. Tetapi saat ini kita diingatkan bahwa ketika kita memiliki pertobatan yang sejati, harus mengalami pertumbuhan iman dalam Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dan terus mencari Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Itulah pertobatan yang sejati yang diterapkan dan yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan pertobatan yang palsu atau pertobatan yang secara kepura-puraan. Jadi kesimpulan dalam materi soteriologi ini adalah bahwa keselamatan itu kita memperoleh dari Allah. Keselamatan itu Tuhan sudah menganugerahkan bagi kita. Tetapi permasalahannya sekarang adalah bagaimana kita merespon keselamatan itu daripada Tuhan. Bagaimana kita menerima anugerah itu daripada Tuhan. Jadi melalui materi yang saya paparkan kepada kita harus menyadari bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Keselamatan itu tidak ada kepada orang lain. Kita dituntun untuk terus percaya bahwa keselamatan itu hanya daripada Allah saja. Dan Allah telah memberikan anugerah bagi kita. Dan untuk itu kita harus merespon anugerah itu daripada Tuhan dengan percaya, menjalin hubungan, dan terus hidup di dalam Tuhan. Jadi demikian saja materi yang bisa saya paparkan kepada kita tentang soteriologi ini. Semoga melalui materi ini kita mendapatkan berbagai pemahaman atau tentang konsep keselamatan yang sebenarnya, atau bagaimana keselamatan yang sebenarnya yang telah diberikan Tuhan kepada kita setiap manusia. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Shalom.